tidak ada perintah dalam teks agama penggalangan dana harus dengan bermain dan bernyanyi. Fala talaba fi hadal kismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran, kata tasaddaq, bersedekahlah engkau, satu kali dalam Al-Quran, dalam bentuk kata perintah atau fi'il amar. Sedangkan tasaddaqu dalam bentuk fi'il amar tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada tasaddaqu dalam bentuk fi'il mudhari, satu kali dalam Al-Quran. Kemudian perintah untuk berinfak dalam Al-Quran dengan redaksi anfiqu sebanyak 9 kali. Seruan infak, seruan memberikan infak yang di dalamnya termasuk bersedekah. Di dalam kehidupan Nabi SAW, seruan untuk berinfak dan seruan untuk bersedekah atau disebut dengan penggalangan dana sosial itu dalam beberapa kasus, dalam beberapa perkara. Di antaranya adalah disebutkan di dalam Sahih Muslim, Syarah Nawawi. Saya bawa kitab Syarah Sahih Muslim karya An-Nawawi, juz 10, halaman 462 463, hadis nomor 3958. Diceritakan dalam hadis ini ada seorang sahabat Nabi yang mengalami hutang. Setelah dia kulakan buah-buahan, membeli buah-buahan, dia mengalami hutang yang cukup banyak. Maka baginda Nabi SAW memberikan seruan untuk penggalangan dana, membantu orang ini secara individu. Rasulullah SAW bersabda, tasaddaqu alaihi, bersedekahlah kamu sekalian atas orang ini, yaitu orang yang dililit hutang. Fatasaddaqun nasu alaihi, maka orang-orang bersedekah pada orang tersebut. Bahkan penggalangan dana yang dikumpulkan dari sumbangan-sumbangan, dari dana yang dikumpulkan
dari masyarakat belum bisa melunasi hutang orang itu, maka Rasulullah SAW melakukan pendekatan, melobi pada orang-orang kreditor yang menghutangi orang tersebut. Nabi berkata kepada orang-orang yang menghutangi orang itu, khudu ma wajadtum, ambillah apa yang kamu sekalian temukan, yaitu ini sumbangan-sumbangan dari masyarakat untuk melunasi hutang orang tersebut. Walaysa lakum illa dzalik, sementara untukmu yang ada hanya ini, yang bisa dibayarkan kepada kamu orang-orang yang menghutangi sebagai kreditor, hanya ini, yaitu sumbangan-sumbangan dari banyak orang. Nah, ini berarti Nabi pernah melakukan penggalangan dana untuk membantu seseorang secara individu dalam satu kasus. Kemudian di dalam Sahih Muslim di hadis nomor 2348 jilid 7 diriwayatkan dari sahabat Jarir radhiyallahu anhu, suatu ketika ada rombongan datang menemui Nabi SAW. Mereka khufayatun, tidak memakai sandal, uratun, bahkan auratnya terbuka, mujtabin nimar, memotong-motong selimut yang terbuat dari bulu domba, yang warnanya seperti warna macan tutul. Jadi mereka ini tidak pakai sandal, telanjang, berbaju bulu domba, potongan-potongan bulu domba yang berwarna seperti kulit macan tutul. Maka disebut nimar. Awil aba, atau satu riwayat memakai mantel mereka. Mutaqallidis suyuf, mereka menyandang pedang. Bagaimana Rasulullah mengetahui kondisi sekelompok masyarakat yang sangat miskin, yang sangat kekurangan, bahkan sampai auratnya kelihatan? Maka Rasulullah wajahnya berubah sebagai bentuk reaksi atas keprihatinan Nabi, atas empati Nabi dengan apa yang dialami oleh rombongan tamu tadi. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Bilal untuk mengumandangkan azan dan menunaikan iqamatus salah. Kemudian Rasulullah SAW memimpin salat, lalu beliau berpidato, menyampaikan surat An-Nisa ayat 1, surat Al-Hasyr ayat 18. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tasaddaqa rajulun min dinari. Hendaknya seorang laki-laki bersedekah. Pertama, min dinari, dari sebagian dinarnya. Kedua, min dirhami, dari sebagian dirhamnya. Ketiga, min saubi, dari sebagian pakaiannya. Keempat, min sa'i burrih, dari satu sa', 2,5 kilogram gandum. Kelima, min sa'i tamrih, dari satu sa' kurma, yaitu 2,5 kilo dari buah kurma. Sampai Rasulullah menyeru penggalangan dana, penggalangan bantuan sosial, sampai Rasulullah menyeru walau bisyikki tamrah, dan walaupun dengan
sesigar, secuil korma. Lalu ada sahabat Ansor datang membawa bungkusan yang cukup berat, hampir saja tidak mampu membawanya sebagai bantuan. Maka Rasulullah SAW berhasil mengetuk hatinya para sahabat untuk menggalang dana bantuan sosial pada tamu-tamu yang sangat miskin tadi. Akhirnya menumpuklah makanan dan pakaian. Akhirnya Rasulullah SAW wajahnya gembira dan berseri-seri. Ini penggalangan dana sosial untuk komunitas, untuk masyarakat yang jumlahnya bukan hanya individu tetapi dalam jumlah banyak. Penggalangan dana untuk masyarakat dalam jumlah banyak. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah melakukan penggalangan dana, penggalangan sedekah. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi syaikhan, yang disusun oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, jilid 1 halaman 190, nomor hadis 505. Ketika Rasulullah SAW selesai menunaikan sholat Idul Fitri, diceritakan di sini Rasulullah SAW mendatangi jamaah muslimat. Jamaah muslimat didatangi oleh Nabi SAW setelah Rasulullah selesai menunaikan sholat Idul Fitri dan selesai khutbah sholat Idul Fitri. Rasulullah mendatangi jamaah muslimat. Kemudian Rasulullah SAW menyeru kepada mereka untuk bersedekah. Maka Bilal menggelar kain, menggelar baju untuk tempat barang-barang yang disedekahkan oleh jamaah wanita muslimat. Maka di antara mereka ada yang bersedekah melemparkan al-fatah, yaitu cincin yang besar yang dipakai di tangan dan kadang dipakai di jari-jari kaki. Ada sebagian wanita muslimah bersedekah cincin yang besar, wal khawatim, dan cincin-cincin pada umumnya mereka lemparkan, mereka masukkan fi saubi Bilal, di dalam baju kain yang dibawa oleh Bilal radhiyallahu anhu. Berarti pernah terjadi penggalangan dana untuk individu, untuk orang banyak, dan pernah Rasulullah melakukan penggalangan dana amal, yaitu ketika selesai menunaikan prosesi sholat Idul Fitri dan khutbahnya. Jadi sholat Idul Fitri dan khutbahnya menjadi media untuk penggalangan dana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menggalang dana itu dengan beretika. Amal itu dengan beretika. Amal itu dengan etis. Kita tidak boleh mengganggu ibadah dengan bentuk baca Al-Quran. Ada orang sholat, kita ganggu dengan baca Al-Quran, tidak boleh.
karena tidak etis. Baca Al-Quran itu ibadah, tapi dibaca keras sampai mengganggu orang sholat, itu tidak etis. Kemudian ada masjid sedang menunaikan jamaah sholat duhur atau sholat asar atau sholat 5 waktu lainnya. Kemudian kita melantunkan hadrah sholawat dengan instrumen alat-alat seni yang dipakai oleh hadrah, dilantunkan dengan keras di saat di tempat yang dekat itu ada jamaah, itu tidak etis. Meskipun yang dibaca itu sholawat atau hadrah, karena sedang ditunaikan sholat berjamaah, itu saja tidak etis. Apalagi di saat bulan suci Ramadan, yang mestinya kita itu beramal salih, baik itu ritual maupun sosial. Beramal salih ritual dengan tarawih, dengan baca Al-Quran, dengan doa-doa, dengan zikir, atau dengan ibadah sosial, yaitu membantu fakir miskin, anak yatim. Kemudian kita cederai bulan Ramadan ini. Rasulullah telah memberikan petunjuk, penggalangan dana dilakukan ketika medianya itu sholat Idul Fitri. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita melakukan penggalangan dana di saat mereka ini sedang khusyuk menunaikan ibadah malam, menunaikan ritual-ritual Ramadan, menunaikan zikir-zikir selama bulan suci Ramadan, dan tempatnya tadabbur, tafakkur, dan khusyuk dan hening, kita cederai dengan hiburan-hiburan yang hiburan itu meskipun tujuannya itu amal, meskipun tujuannya itu infak, tetapi tidak dengan cara yang etis. Oleh karena itu, pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, berdiri berkhutbah, datanglah dagangan yang diiringi dengan instrumen seni, alat musik. Maka jamaah waktu itu karena masih pemula bubar dan akhirnya mendapatkan teguran keras dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan teguran keras, di antaranya Al-Quran memberikan kritik. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Ayat 11 surat Jumat. Katakan Muhammad Rasulullah SAW kepada mereka yang bubar meninggalkan masjid karena melihat dagangan dan hiburan. Katakan kepada mereka, ma indallah, apa-apa yang di sisi Allah khairun, lebih baik, minal lahwi, daripada hiburan, wa minat tijarah, dan daripada dagangan. Maka Sahal bin Abdillah At-Tustari diceritakan dalam kitab Ruhul Bayan, karya Ismail Haki ibn Mustafa Al-Hanafi, jilid 9 halaman 521. Sahal bin Abdillah At-Tustari mengatakan, man syaghalahu an rabbihi syai'un minad dunya wal akhirah. Barang siapa yang terganggu dari Tuhannya, lupa dari Allah, meskipun gangguan itu syai'un minad dunya wal akhirah, sesuatu itu perkara dunia atau perkara akhirat sekalipun, tapi mengganggu dia dari Allah,
Kalau perkara dunia mengganggu dari Allah, sudah jelas. Bagaimana gambaran perkara akhirat mengganggu? Contohnya, orang ini membaca Al-Quran dengan riya, pamer. Semangatnya itu dengan pamer, riya. Ini amalan akhirat, tapi mengganggu dari kekhusyuan, mengganggu dari keikhlasan. Apa kata Sahal bin Abdullah At-Tustari? Faqad akhbara, maka sungguh orang ini telah memberitakan, orang ini telah menceritakan an khissati tab'ihi, dari hinanya karakter yang ada pada diri orang tersebut. Menceritakan karakternya yang hina. Wa ruzalati himmati, dan hinanya cita-cita. Sebab apa? Karena Allah telah membuka pintu kepada orang ini jalan mana yang harus ditempuh menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengizinkan orang ini bermunajat. Tapi fastaghala bima yafna, orang ini sibuk dengan sesuatu yang fana. Sesuatu yang fana. Konser-konser ini sesuatu yang fana. Amma lam yasul, dari amalan Ramadan, dari amalan ritual Ramadan, dari amalan menghidupkan ibadah malam bulan Ramadan, amma lam yazul, yang tidak bisa hilang. Dia sibuk dengan sesuatu yang fana, dari sesuatu yang tidak bisa hilang, yang tidak hilang, wala yuzal, dan tidak bisa dihilangkan, yaitu berzikir pada malam Ramadan, membaca Al-Quran, tarawih, dan sebagainya. Oleh karena itu, ada satu pakar usul fikih, Asy-Syatibi, di dalam karyanya Al-Muwafaqat, karya Asy-Syatibi, di dalam karyanya Al-Muwafaqat, jilid 3, disebutkan di sini tentang permainan dan bernyanyi. Disebutkan di sini tentang al-la'ib wal ghina, permainan dan bernyanyi. Kata beliau di dalam kitab Al-Muwafaqat, jilid 3 halaman 533, disebutkan di sini, faida akhodahu min ikhtiyarih, apabila permainan dan bernyanyi-nyanyi itu murni pilihannya, fahuwa sa'yun fi haddih, maka itu amal untuk kepentingan kejiwaannya, yaitu hiburan. Fahuwa sa'yun fi haddih, itu amal untuk kepentingan dirinya, kepentingan nafsunya, keinginan, hududin nafsi, bagian-bagian dari nafsu. Fala tolaba, tidak ada kaitannya dengan perintah Allah. Fala tolaba, maka tidak ada kaitannya dengan perintah Allah. Wa in akhodahu min jihati tolab, dan apabila melakukan mainan dan bernyanyi-nyanyi karena terdorong oleh bin jihati tolab, terdorong oleh perintah Allah, yaitu bersedekah, perintah Allah yaitu berinfak, perintah Allah yaitu penggalangan dana, maka fala tolaba, tidak ada perintah dalam teks agama penggalangan dana harus dengan bermain dan bernyanyi. Fala tolaba fi hadal kismi, tidak ada perintah dalam agama Islam untuk melakukan penggalangan dana, amal sosial, amal soleh,
infak untuk jalan yang soleh fi hadal kismi, di dalam bagian ini, yaitu melalui bermainan dan melalui hiburan, melalui seni, melalui nyanyi bernyanyi, itu tidak ada perintahnya. Jadi terpisah. Perintah seruhan amal, bernyanyi hiburan tadi tidak ada kaitannya dengan perintah untuk melakukan infak dan sedekah. Itu dijelaskan oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.